selamat datang di Sociology POV, Changing the Way We See Society. Kenapa kita patuh pada aturan bahkan saat tidak ada yang mengawasi? Coba bayangkan kamu sedang berjalan sendirian di sebuah jalan yang sepi. Tidak ada polisi, tidak ada kamera, tidak ada orang lain. Lalu kamu sampai di lampu merah. Mobil tidak ada, motor juga tidak ada. Pertanyaannya sederhana, apakah kamu tetap berhenti? Kalau jawabannya iya, kenapa? Bukankah tidak ada siapapun yang akan memarahimu? Banyak aturan dalam hidup kita sebenarnya tidak ditulis di mana-mana. Misalnya, kita mengucapkan terima kasih ketika diberi bantuan, kita mengetuk pintu sebelum masuk, kita berbicara lebih pelan di perpustakaan, kita mengantri saat membeli makanan. Tidak ada polisi yang berdiri di depan perpustakaan, tidak ada petugas yang mengawasi setiap antrian, tetapi sebagian besar dari kita tetap melakukannya. Mengapa? Dalam sosiologi ada sebuah konsep yang disebut norma sosial. Norma adalah harapan bersama tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Sebenarnya norma adalah aturan yang hidup di dalam masyarakat. Bukan selalu tertulis, tetapi terasa. Kita sering tidak menyadari keberadaannya sampai ada seseorang yang melanggarnya. Bayangkan kamu sedang berada di dalam lift. Semua orang menghadap ke pintu. Lalu tiba-tiba ada satu orang masuk dan menghadap ke belakang. Ia diam, tidak berbicara, tidak mengganggu siapapun. Tetapi hampir semua orang di dalam lift akan merasa aneh. Kenapa? Karena orang itu melanggar sebuah norma. Bukan hukum, bukan peraturan gedung, tetapi kebiasaan yang disepakati secara tidak tertulis. Norma bekerja dengan cara yang sangat halus. Menariknya, tidak ada mata pelajaran khusus bernama cara berdiri di lift. Tidak ada buku pelajaran berjudul Panduan Mengantri. Lalu, bagaimana kita bisa tahu semua itu? Jawabannya, kita belajar sejak kecil. Kita melihat orang tua, meniru teman, belajar di sekolah, belajar di lingkungan. Sedikit demi sedikit, norma menjadi bagian dari diri kita. Sampai akhirnya kita merasa memang seharusnya begitu. Padahal di tempat lain bisa jadi normanya berbeda. Apakah norma selalu baik? Jawabannya belum tentu. Ada norma yang membantu masyarakat hidup tertib, tetapi ada juga norma yang membuat orang takut menjadi berbeda. Dulu misalnya di beberapa tempat, perempuan dianggap tidak pantas bersekolah tinggi. Itu bukan hukum, tetapi norma. Karena itu, norma bisa berubah. Apa yang dianggap biasa hari ini belum tentu dianggap biasa 100 tahun yang lalu. Dan apa yang dianggap sopan di suatu budaya bisa jadi berbeda di budaya lain. Norma sosial mengajarkan kita satu hal yang menarik. Banyak keputusan yang kita anggap sebagai pilihan pribadi ternyata dipengaruhi oleh harapan masyarakat. Itulah sebabnya sosiologi tidak hanya bertanya apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga harapan seperti apa yang mengelilinginya. Karena seringkali aturan yang paling kuat bukanlah yang tertulis di papan, melainkan yang hidup di dalam pikiran kita. Kalau kamu ingin mengenal konsep norma lebih dalam, kamu bisa mulai dari buku-buku pengantar sosiologi seperti Sociology karya Anthony Giddens atau Invitation to Sociology
karya Peter L. Berger. Keduanya menjelaskan bagaimana kebiasaan sehari-hari sebenarnya dibentuk oleh kehidupan sosial. Hari ini kita belajar bahwa masyarakat memiliki aturan-aturan yang tidak tertulis. Tetapi, siapa sebenarnya yang pertama kali mengajarkan aturan itu kepada kita? Mengapa sejak kecil kita sudah tahu cara berbicara, berpakaian, bahkan bercita-cita dengan cara tertentu? Di pelajaran berikutnya, kita akan membahas sebuah proses yang diam-diam membentuk hampir seluruh hidup kita. Sosialisasi. Kadang, satu pertanyaan sederhana bisa mengubah cara kita memandang kehidupan. Jika kamu menikmati perjalanan belajar ini, dukung dengan subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa ikut melihat masyarakat dari perspektif yang berbeda. Bersama Sociology POV, Changing the Way We See Society.